Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, kita akan belajar lagi pelajaran IPA masih dalam buku tema 4. Ingat ya anak-anak ya, dalam buku tema 4 ya. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang perubahan dan penghematan energi listrik. Nah, dan yang pertama kita pelajari di sini adalah perubahan energi listrik. Ini mungkin anak-anak semua pada saat sekarang ini di rumah banyak sekali menggunakan energi listrik. Nah, contohnya memasak, nonton televisi, ya, menyalakan komputer, ya, menggunakan listrik yang kita pakai sehari-hari agar ruangan rumah tidak gelap, mencuci pakaian dan lain sebagainya. Banyak sekali listrik yang kita gunakan di rumah. Nah, tetapi anak-anak, tahukah kamu bahwa pada saat kamu menggunakan energi listrik yang ada di rumah kamu untuk segala macam keperluan, itu akan diubah dulu energinya. Ya, jadi di sini ada yang namanya perubahan energi listrik. Nah, karena pada saat kita menggunakan energi listrik tersebut harus diubah terlebih dahulu. Ya, ini sesuai dengan hukum kekekalan energi anak-anak ya. Hukum kekekalan energi itu ada namanya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hanya dapat dirubah bentuknya dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Nah, seperti apa Bu? Nih misalnya nih perubahan energi yang Ibu sebutkan. Nah, contohnya ya, energi listrik, ya, energi listrik. Ya, bentuk energi listrik berubah ke, atau Ibu buat di sini, ke misalnya panas. Nah, jadi perubahan energi listrik ke energi panas. Nah, apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari perubahan energi listrik ke energi panas? Misalnya kalau kita memasak nasi, yaitu menggunakan rice cooker. Nih, kemudian apalagi anak-anak yang mengubah energi listrik ke energi panas? Bisa misalnya setrika. Nih, setrika. Kalau orang tua kita ya merapikan baju di rumah menggunakan setrika atau bahasa sehari-hari gosok. Nah, itu ada perubahan energi di situ anak-anak. Jadi yang berubah adalah energi listrik ke energi panas, ya. Nah, apalagi perubahan dari energi listrik misalnya ke energi gerak. Energi gerak. Nih, apa yang ada di rumah contohnya yang bisa kita lihat energi listrik ke energi gerak? Nih misalnya, ya Ibu buat misalnya kipas angin, ya, kipas angin. Nih apalagi kipas angin? Ya, bisa lagi mixer. Nih, apalagi bisa blender, ya, blender dan lain-lain. Nah, kemudian ada lagi perubahan energi listrik, ya, bentuk energi listrik ke energi cahaya. Ya, nih ini bisa kita lihat di rumah kita sendiri. Misalnya dari energi listrik ke energi cahaya, itu lampu yang ada di rumah. Kemudian televisi. Nah, kalau televisi bisa menjadi energi listrik menjadi energi cahaya, menjadi energi bunyi, ya. Jadi ini energi listrik ke energi cahaya. Ini misalnya contohnya tadi lampu, ya. Bisa lampu lalu lintas juga bisa lampu lalu lintas, ya. Lampu di rumah. Nah, lampu di rumah atau bohlam, ya. Lampu di rumah atau bohlam. Nah, ini namanya energi listrik ke energi cahaya. Nah, ada lagi nggak
bel listrik, dan lain-lain. Nah, terus selain dari energi listrik ke energi panas, energi gerak, energi cahaya, energi bunyi, adakah perubahan bentuk energi lain? Nah, Miss ada lagi anak-anak ibu buat di sini ya. Nih, biar kalian tahu, ada dari energi listrik ke energi kimia. Nah, ini mungkin yang jarang kalian dengar. Kalau yang ini semuanya mungkin sudah dipelajari anak-anaknya dari kelas sebelumnya, sebelum kalian masuk kelas 6. Tetapi kalau dia energi listrik ke energi kimia, ini contohnya. Ya, contohnya pengisian aki. Ya, pengisian aki atau akumulator. Nah, inilah bentuk-bentuk perubahan energi listrik yang terjadi sehingga kita bisa memanfaatkan energi listrik tersebut di rumah-rumah kita masing-masing. Nah, kemudian kita masuk ke penghematan energi. Ya, bagian B ini penghematan energi. Ya, penghematan energi listrik. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana manusia itu di zaman modern sekarang ya menggunakan banyak sekali peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik. Ya, semua rata-rata sekarang di zaman yang serba modern ya semua menggunakan listrik. Beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu masih sedikit sekali menggunakan energi listrik. Misalnya untuk memasak makanan saja mereka masih menggunakan kayu bakar. Jadi belum menggunakan energi listrik yang sekarang ini seperti sekarang ini. Sehingga ya sumber daya alam yang digunakan untuk listrik ini belum banyak terkuras habis ya. Jadi karena sekarang banyaknya jumlah manusia dan banyaknya keperluan manusia yang menggunakan energi listrik, maka sumber daya alam akan cepat habis. Nah, kalau habis bagaimana, Bu? Kalau habis, anak cucu kita tidak bisa lagi menikmati apa yang sekarang kita nikmati. Misalnya nih, mereka nggak bisa lagi menikmati listrik ya. Mereka nggak bisa lagi menggunakan barang-barang elektronik seperti yang kita alami sekarang ini ya, kalau kita tidak melakukan penelitian yang lebih lanjut lagi. Jadi anak-anak semuanya kelas 6, nah karena kita tahu bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu sudah semakin sedikit di bumi pertiwi kita ini, maka diharapkan anak-anak kami itu bisa melakukan proses penelitian untuk melakukan penemuan. Seperti tema kita di buku 4 adalah penemu ya. Jadi harus melakukan penelitian untuk menemukan sesuatu. Bagaimana caranya agar listrik yang kita dapatkan sekarang ini tidak menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bagaimana kalau kita misalnya menciptakan listrik dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui sehingga tidak akan habis di kemudian hari. Nah, di sini agar misalnya sumber daya alam kita tidak cepat habis karena listrik yang kita gunakan sangat banyak, maka ada beberapa cara untuk melakukan penghematan energi listrik. Ini apa saja sih caranya, Bu? Nah, pertama sekali ya kita harus menggunakan lampu atau barang-barang yang hemat energi. Emang ada, Bu? Nah, sekarang ini zaman modern seperti yang Ibu bilang tadi. Apa saja ada. Sekarang ya AC sudah menggunakan AC yang hemat energi listrik. Ya, lampu ada, lampu hemat energi atau LHE. Ya, lampu hemat energi. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan selain dari menggunakan barang ya
menggunakan barang yang hemat energi. Ya, misalnya nih, kalau kita di rumah tidak menonton televisi, maka matikanlah televisi kita. Jangan kebalikannya, televisi yang menonton kita. Karena kadang-kadang ya anak-anak ya, ayo jujur ya. Jujur, ada beberapa di antara kita yang kadang-kadang menyalakan televisi, tetapi akhirnya tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, televisi akhirnya yang menonton kita. Nah, ini namanya boros energi. Ya, itu hal yang tidak baik ya anak-anak ya. Jadi harusnya kalau kita tidak menonton televisi, maka sebaiknya televisi dimatikan atau matikan listrik di siang hari. Ya, matikan listrik di siang hari. Nah, karena di siang hari itu ada penerangan alami ya anak-anak ya. Nih, ada matahari di siang hari untuk menjadi penerangan alami kita. Jadi sebaiknya listrik yang di rumah harus dimatikan. Terus apalagi? Nih, misalnya kalau di rumah kita menggunakan mesin cuci untuk mencuci pakaian. Nah, jangan mencuci pakaian kalau misalnya pakaiannya masih jumlahnya sedikit. Misalnya nih, setiap mandi kita nyuci dengan mesin cuci, ya. Nah, itu namanya boros energi. Ya, harusnya yang baik itu adalah pakaiannya ditumpuk dulu. Nanti kalau tumpukannya sudah agak banyak, baru kita cuci dengan mesin cuci. Jadi tidak berulang-ulang kita mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci. Demikian juga menyetrika pakaian. Ya, jangan berulang-ulang. Nah, itu akan membuat energi yang kita gunakan semakin banyak. Nih, Ibu, kalau misalnya energi yang kita gunakan itu banyak, apa masalahnya? Ya, itu ada masalahnya, Nak. Ya, walaupun bukan buat orang lain, buat kita sendiri juga ada. Kenapa? Kalau kita menggunakan banyak energi, maka bayaran kita juga akan semakin banyak. Ya, jadi itu kerugian bagi kita. Nah, kerugian bagi orang lain adakah? Ada tentunya. Kenapa? Orang lain tidak bisa menikmati lagi karena kita sudah menggunakan terlalu banyak. Jadi kita masing-masing di rumah mulailah dengan diri kita sendiri untuk melakukan penghematan energi listrik. Nah, tadi di sini Ibu misalnya, ini masih 2 ya yang dituliskan ya. Matikan listrik di siang hari. Kemudian cucian atau jangan mencuci berulang-ulang dengan mesin cuci. Ya, jangan mencuci berulang-ulang dengan mesin cuci. Nah, kalau kita sudah melakukan penghematan energi listrik, maka otomatis iuran atau bayaran yang kita keluarkan akan sedikit juga. Jadi pemakaian energi listrik dengan iuran yang kita bayarkan itu berbanding lurus. Kalau misalnya energi yang kita gunakan banyak, maka bayaran kita juga akan banyak. Kalau energi yang kita gunakan sedikit, maka bayaran kita juga akan semakin sedikit. Ya anak-anak ya, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penghematan energi listrik. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kita masih berada di rumah, dan tetap jaga